Hai everyone, terima kasih telah memilih video ini untuk kalian simak. Selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana alam semesta merespon dan mendengar apapun yang kita bicarakan di alam bawah sadar, atau biasa disebut percakapan dalam hati. Allah, semesta, Jesus, Om, Tuhan Yang Maha Esa, atau apapun kalian ingin menyebutnya, pada hakikatnya, itu adalah hal yang sama kita yakini adanya. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang satu memiliki kenyataan yang kurang beruntung, atau dalam kata lain memprihatinkan, sedangkan yang lainnya memiliki hidup yang sangat beruntung. Mungkin juga kalian pernah menanyakan, di mana keadilan Tuhan? Tenang dan saksikan, video ini akan menjawab itu. Alam semesta atau Tuhan itu adalah yang maha jenius, maha canggih, maha adil, dan maha sempurna. Saking sempurnanya ia tidak pernah pilih kasih terhadap apapun dan siapapun. Karena sesungguhnya dia sudah menciptakan sistem yang sempurna. Sistem itu sering disebut hukum-hukum alam atau hukum-hukum semesta. Jika kalian ingin mengetahui salah satu hukum yang sangat ajaib dan terbukti kebenarannya, yang mana salah satunya adalah hukum tarik-menarik. Atau dalam bahasa Inggris Law of Attraction, hukum ini menjelaskan bahwa sesuatu hal akan menarik hal yang sama kepadanya. Seperti magnet, pikiran dan perasaan kita akan menarik hal yang serupa ke kehidupan kita atau kenyataan kita. Dalam pepatah Eropa kuno, burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Begitupun manusia yang memiliki energi tertentu, akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Orang yang negatif akan berkumpul dengan orang negatif. Orang positif akan berkumpul dengan orang yang positif pula. Orang yang suka mengeluh dan melihat dunia seakan-akan dunia kejam padanya, dia akan menarik pikiran-pikiran sejenis kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga akan menarik orang yang sama dan sepemikiran dengannya. Dan orang-orang yang memiliki semangat dan kepercayaan bahwa hidup itu indah, menyenangkan, dan mereka yakin kepada masa depan mereka yang indah, juga akan menarik pikiran-pikiran yang sama kepadanya. Dan mereka akan selalu dipertemukan dengan orang yang memiliki kepercayaan dan energi positif yang sama dengan dirinya. Seorang dokter di Amerika Serikat membuat penelitian mengenai betapa dahsyatnya pikiran dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi hidup pemikirnya. Kesehatan, kondisi mental, kekuatan fisik, dan kesuksesan seseorang. Dia adalah Dr. David R. Hawkins. Dia menemukan bahwa setiap perasaan dan pikiran memiliki vibrasi dan frekuensinya masing-masing. Perasaan marah, takut, bersalah dan malu adalah perasaan dengan frekuensi rendah. Orang-orang yang sering berada atau berlama-lama di kondisi emosional tadi sangat lemah kekebalan tubuhnya, dan penyakit lebih mudah hinggap di tubuhnya. Mereka juga adalah orang-orang yang sering menarik hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sedangkan emosi atau kesadaran optimis, semangat, penerimaan, kebijaksanaan, cinta, bahagia, dan kedamaian ini adalah perasaan dan kondisi kesadaran yang sangat tinggi. Sudah dibuktikan bahwa orang yang memiliki kondisi kesadaran tersebut adalah orang-orang yang selalu beruntung, sehat, sukses, dan dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan datang ke hidup mereka. Percaya maupun tidak, hukum tarik-menarik adalah hukum yang telah akui dunia dan sangat mudah ditemukan bukti sesuatu di kehidupan kita. Kalian lihat orang-orang yang memiliki realitas yang cukup memprihatinkan mereka adalah orang-orang yang memiliki asumsi buruk kepada dunia, bahkan berprasangka buruk kepada Tuhan, atau bahkan menganggap Tuhan tidak adil tanpa mereka sadari. Pikiran dan perasaan mereka adalah penyebab utama mengapa mereka menjalani hidup yang tidak mereka inginkan. Karena semesta sesuai prasangkamu kepadanya. Bahkan ada sebuah riwayat Islam mengatakan bahwa
Aku sesuai prasangka hamba-Ku. Dan mereka yang hidupnya sangat memukau dan sukses dan dipenuhi oleh hal-hal yang dia cintai dan syukuri adalah mereka yang sedari dulu sudah memiliki sifat optimisme dan keyakinan yang penuh kepada hidup, keyakinan penuh kepada Tuhan. Dan mereka tidak merasa nyaman ketika mereka berada di lingkungan yang tidak selaras dengan dia. Mereka merasa risih jika berada di lingkungan yang negatif, yang berisi orang-orang yang memiliki hobi mengeluh, komplain, membicarakan keburukan orang atau bergosip, yang bertujuan untuk menjelekkan satu pihak atau seseorang. Karena mereka terbiasa di lingkungan yang sehat dan positif. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang memiliki semangat, berpikiran positif, terbiasa bersyukur dan melihat keindahan di dunia, dan yakin bahwa semesta akan mempermudah jalan mereka. Dan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, baik secara sadar maupun tidak, bahkan sebelum mereka mencapai kesuksesan mereka, mereka terbiasa berada di kondisi kesadaran yang positif dan memiliki frekuensi yang tinggi, yaitu kondisi kesadaran yang telah disebutkan dalam penelitian Dr. David Hawkins tadi, yaitu kondisi kesadaran penerimaan, semangat, keyakinan, kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian. Mereka terbiasa sedari dulu memelihara kondisi emosional mereka agar selalu positif. Kalian ingin mengetahui kenapa mereka memiliki kenyataan dan kehidupan yang berbeda? Walaupun mereka lahir di tempat yang sama, dengan orang tua sama kondisi ekonominya, bahkan memiliki pendidikan dan gelar yang sama. Karena berdasarkan hukum, tarik-menarik, manusia akan menarik hal-hal yang paling sering dia pikirkan dan rasakan ke dalam hidupnya. Tidak peduli pikiran itu buruk ataupun baik, semesta hanya akan membenarkan prasangka kita kepadanya. Kalian menganggap hidup sulit, semesta menjawab, ya, mari kita buktikan. Kalian menganggap hidup indah, semesta juga menjawab, ya, mari kita buktikan. Kalian menganggap menjadi kaya itu sulit, semesta menjawab, ya, mari kita buktikan. Kalian menganggap menjadi kaya itu mudah, semesta juga menjawab, ya, mari kita buktikan. Orang dahulu sering mengatakan berhati-hatilah jika bicara karena ucapanmu adalah doa. Ya, mereka sangat tepat. Bahkan bukan hanya ucapanmu yang akan terkabul, prasangkamu kepada hidup dan prasangkamu kepada Tuhan pun pasti terkabul. Hati-hatilah dalam berucap dan berkhayal, karena ucapan dan khayalanmu pasti akan menjadi nyata. Salam bahagia dan damai untuk semua yang hidup di muka bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai tuntas. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi dan cintai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia dan damai untuk semua yang hidup di muka bumi.